Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini, karena kita merasakan ada kuasa Tuhan ada di tempat ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh-Ku. Ku rasakan kehadiran. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh-Ku. Ku rasakan kehadiran. Curahkanlah Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh-Ku. Ku rasakan kehadiran. Curahkanlah Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi Tuhan, curahkanlah Roh-Mu ke atas kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Ku rasakan saat ini.
lagi hadirat-Mu, hadirlah Tuhan. Saat ini hatiku rasakan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, sekali lagi saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku tempat ini sekarang ini mengurapi semua yang ada di tempat ini Tuhan, semua yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, hadirat Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini. Kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, datanglah hadirat-Mu ke tempat ini, supaya pujian kami menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan anak-anakku yang kukasihi, mari kita semua bangkit berdiri. Kita muliakan dan tinggikan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bangkitlah. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, bangkit, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat ini gemetar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkitlah. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi mari bangkit, bangkit, bukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus
segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu, Saudara sekalian, dan anak-anakku yang kukasihi. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita supaya firman Tuhan benar-benar menjadi tuntunan hidup kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mari Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menuntun kami, memberi kami hikmat, sehingga kami boleh beroleh pengertian yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di dalam surga, mari Engkau yang menolong kami. Engkau yang memberi kami
semua Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita sedang mengalami kesusahan akibat COVID-19. Kita mengalami kesusahan, baik itu mungkin di beberapa aspek, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Aspek-aspek itu salah satunya mungkin berdampak dalam bidang keuangan kita, berdampak dalam bidang kesehatan kita, berdampak di bidang belajar kita, berdampak di bidang relasi kita dengan orang lain. Nah, Bapak, Ibu, dan anak sekalian yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah ketika Dia mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Selain COVID, mungkin kita mempunyai banyak sekali pergumulan. Saya percaya bahwa setiap pribadi mempunyai pergumulan, baik itu anak-anak, baik itu remaja, baik itu sudah dewasa, ataupun baik itu yang sudah tua. Setiap orang memiliki pergumulannya masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan serta anak-anak yang saya dan Tuhan kasihi, hari ini kita akan melihat sebuah firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, Tuhan adalah jawaban. Firman Tuhan terambil dari Markus 5, ayat 25 sampai 34. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin. Bapak, Ibu, guru serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita seringkali mendengar cerita ini. Disebutkan bahwa ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Wow, 12 tahun mengalami pendarahan. Sungguh kadang-kadang itu suatu hal yang tidak mengenakkan. Kalau saya melihat dari kehidupan saya, anak saya yang paling kecil itu sering mimisan. Dan ketika mimisan itu mengalir terus, itu sudah ada kekhawatiran
apa yang terjadi, kenapa ini terjadi, apakah ada sesuatu terjadi. Ada banyak kekhawatiran yang muncul. Itu baru mimisan yang hanya kurang lebih berkisar 1 sampai 2 menit saja. Tetapi si ibu ini dia punya sakit pendarahan. Darahnya keluar selama 12 tahun. Sungguh sesuatu hal yang sangat susah dibayangkan. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasih Tuhan, setiap orang punya masalah. Ibu ini punya masalah. Dia punya sakit. Dan ibu ini ternyata sakitnya tidak hanya itu. Tidak hanya sakit fisiknya. Tidak hanya cuma darahnya yang keluar. Darah yang keluar saja sudah merupakan penyakit yang menyakitkan. Pasti tubuhnya lemas. Pasti. Karena ketika darah keluar terus-menerus, maka darah yang ada di tubuh pasti akan berkurang. Dan itu menyebabkan tubuh kita lemas. Tetapi bukan hanya itu saja yang dihadapi oleh ibu ini. Ibu ini selain punya penyakit dalam hal fisiknya, dia juga punya penyakit yang lain. Penyakitnya apa? Kita lihat ayat 26. Ia telah berulang kali diobati oleh berbagai tabib. Jadi ketika ada masalah pasti orang akan mencari jalan keluar. Dan sama dengan ibu ini. Ibu ini juga mencari jalan keluar. Dengan cara apa? Dengan cara pergi ke tabib-tabib yang ada. Dia pergi ke tabib. Dia dengar ada tabib yang hebat, dia pergi ke sana. Tidak sembuh. Dia dengar lagi ada tabib yang hebat, dia pergi ke sana. Dia tidak sembuh. Dia dengar lagi ada tabib yang hebat, dia pergi lagi. Sampai akhirnya dikatakan di sini bahwa sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Sakit yang kedua yang dialami oleh ibu ini adalah sakit kemelaratan. Sakit yang dia tidak punya apa-apa di hidupnya. Karena apa? Segala harta bendanya sudah dia gunakan untuk berobat. Dan itu tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan dikatakan di sini keadaannya semakin memburuk. Tidak semakin membaik, tapi makin memburuk. Wow, ibu ini mengalami 2 hal yang luar biasa. Sakit secara fisik dan sakit karena tidak punya harta benda apapun lagi untuk digunakan. Mungkin tidak tahu apakah makan dia bisa atau tidak. Tidak disebutkan di sini. Tetapi di sini dikatakan bahwa telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Berarti kemungkinan untuk makan pun dia sudah tidak punya. Mungkin dia mengandalkan tetangga-tetangganya. Wow, sungguh suatu keadaan yang tidak bisa dibayangkan pada waktu itu. Selama 12 tahun ibu ini menderita sakit ini. Sakit yang ketiga adalah sakit secara mental. Mentalnya juga sakit. Kenapa saya bilang mentalnya sakit? Karena pada saat itu pendarahan itu adalah sesuatu penyakit yang dianggap najis di masyarakat. Ketika itu dianggap najis, maka mereka akan dijauhi. Mereka akan dikucilkan. Sesuatu hal terjadi yaitu dikucilkan. Dikucilkan adalah sesuatu keadaan yang tidak enak. Kita hidup sendiri. Kita hidup, orang lain tidak bisa menghampiri kita. Relasi kita dengan orang lain itu tidak baik karena mereka tidak berani menghampiri kita. Ada sebuah sakit mental yang diderita oleh ibu ini, yaitu kesepian. Merasa terjadi penolakan. Jadi dia ditolak oleh masyarakat karena dia dianggap najis. Sungguh suatu hal yang mungkin tidak bisa dibayangkan apa yang terjadi dalam kehidupan ibu ini. Kalau itu terjadi sama saya, mungkin
saya tidak bisa menanggungnya. Tetapi di sini dikatakan bahwa dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ibu ini ketika dia mendengar sesuatu, dia pergi ke tabib ini. Mendengar sesuatu, pergi ke tabib ini. Tetapi pada saat itu, setelah dia habis hartanya, setelah keadaannya semakin memburuk, dia mendengar sesuatu tentang Yesus. Mendengar sesuatu tentang Yesus. Dan akhirnya apa? Ketika dia mendengar sesuatu tentang Yesus, dia mengimani sesuatu. Dia mendengar Yesus bisa menyembuhkan orang sakit lumpuh. Dia mendengar Yesus bisa menyembuhkan orang sakit tuli. Dia mendengar Yesus bisa memberi makan 5.000 orang. Dia mendengar Yesus itu bisa melakukan mujizat dalam kehidupan. Akhirnya timbul iman di dalam hatinya. Imannya apa? Imannya adalah asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman yang luar biasa. Padahal dia sudah pergi berobat ke banyak tempat. Tetapi ketika dia mendengar Yesus, timbul iman. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman yang luar biasa. Iman yang sungguh dahsyat. Karena tidak banyak orang yang mungkin memiliki iman seperti ini. Nah, tetapi apakah hanya karena dia beriman maka dia sembuh? Enggak. Tidak hanya karena beriman dia sembuh, tetapi dia perlu melakukan action. Dia perlu melakukan sebuah perbuatan. Perbuatannya apa? Perbuatannya dia harus berdesak-desakan. Dia harus berusaha untuk mendekati Yesus. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasih Tuhan, kalau kita bayangkan sebentar ketika kita berada di sebuah konser. Di sebuah konser, di situ banyak sekali pengunjungnya. Di tengah-tengahnya ada seorang aktor atau musisi yang hebat. Kita mau ke sana. Gimana rasanya ketika berdesak-desakan? Pasti rasanya panas. Pasti rasanya sungguh tidak enak karena harus menerobos, harus mencari jalan. Padahal di situ banyak orang berdesak-desakan. Sungguh ibu ini punya tekad yang luar biasa untuk supaya imannya bisa terbukti benar. Dia harus melakukan perbuatan yang sungguh sangat tidak enak, sungguh tidak mengenakkan bagi tubuhnya. Tubuhnya yang lemah karena sakit pendarahan. Dia harus menerobos, dia harus berdesak-desakan. Sungguh itu sesuatu yang perbuatan atau usaha yang luar biasa dari ibu ini. Sehingga apa? Ketika dia sudah menerobos, dia sudah dekat dengan Yesus, dia jamah jubahnya. Kalau di kitab lain dikatakan jumbai jubahnya. Dia jamah itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Seketika itu juga dia menjadi sembuh. Nah, Bapak Ibu serta anak-anak yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa setiap kita mungkin hari-hari ini memiliki masalah dalam kehidupan kita. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jalan keluar yang dialami oleh ibu ini apa? Pertama sekali, dia adalah mendengar sesuatu tentang Yesus. Yesus saat ini tidak ada secara fisik. Tetapi dia ada di mana-mana. Dia ada di dalam wujud Alkitab. Firman. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita punya masalah, kita mari meneladani ibu ini. Dia mendengar berita tentang Yesus.
Mari kita mendekat pada Yesus, mendengar apa yang Yesus mau melalui Alkitab yang kita baca, melalui renungan-renungan yang bisa kita dengarkan. Sehingga akhirnya itu membentuk iman kita, membentuk iman yang akhirnya ketika iman itu kita lakukan, maka iman itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga menjadi jalan keluar dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu dan anak yang dikasih Tuhan, terkhususnya anak-anak, ketika Anda punya masalah, mari dengar-dengaran dengan apa kata Yesus. Dengar-dengaran apa yang dikatakan firman. Ketika Anda sudah mendengar apa yang dikatakan firman, menjadi rema dalam hidup. Hidupi rema itu. Hidupi rema itu. Dan berusaha. Ketika ibu ini tadi, dia mempunyai iman bahwa dia akan sembuh asal menjamah jubahnya. Apa yang dilakukan? Akhirnya ibu ini berusaha untuk mendekati Yesus. Setelah kita berusaha mendekati Yesus lewat firman-Nya, kita harus berusaha juga untuk bisa mewujudkan iman itu. Misalkan anak-anak punya cita-cita untuk menjadi seorang dokter atau seorang pilot atau apapun itu. Mari berusaha wujudkan itu. Berusaha wujudkan dengan belajar dengan keras. Walaupun itu tidak enak. Wujudkan dengan berelasi dengan orang lain. Wujudkan dengan bertanya. Wujudkan dengan hal-hal yang bisa membawa Anda menuju kepada iman Anda. Saya percaya bahwa ketika anak-anak menghidupi ini, kita semua menghidupi ini, maka apa yang kita imani itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi salah satu hal yang akan menjadi jalan keluar dalam kehidupan kita adalah kita beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Tuhan Yesus. Kita beriman kepada firman yang memberi jalan keluar itu. Jadi hal pertama yang harus kita pupuk adalah iman kita. Setelah itu, kita juga harus berusaha. Berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan iman itu. Sehingga iman itu bisa tercapai. Tetapi, selain iman dan perbuatan kita, ada lagi satu hal yang perlu kita lihat. Sehingga ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kita. Yaitu di sini dikatakan bahwa pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Pada waktu bergerombol banyak orang, Yesus tanya. Di situ berdesak-desaan, Yesus tanya, siapa yang menjamah jubahku? Tentu saja, murid-murid tidak mengetahui energi yang keluar dari tubuh Yesus pada waktu itu. Sehingga mereka menjawab, Tuhan, begitu banyak orang-orang yang berdesak-desakan di sini, di dekatmu. Bagaimana bisa engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Pasti banyak orang di situ bersenggolan dengan engkau Tuhan. Lalu kenapa engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Murid-muridnya bingung juga pada waktu itu. Tetapi Yesus terus melihat ke sekitarnya. Ia memandang ke sekelilingnya. Siapa yang melakukan itu? Lalu ketika Tuhan mencari, Yesus mencari, akhirnya wanita ini takut. Wanita ini gemetar. Apa yang menyebabkan wanita ini takut dan gemetar? Karena pada waktu itu, di zaman itu,
bahwa orang yang najis itu tidak boleh bersentuhan dengan rabi, guru. Tidak boleh bersentuhan, karena itu dianggap sesuatu yang tidak baik. Mungkin kalau rabi lain, guru lain, mungkin akan segera marah ketika orang yang menjamah jubahnya adalah seorang yang najis, seorang yang berdosa. Tetapi di sini dikatakan bahwa kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Jadi hal ketiga, supaya kita bisa memperoleh jalan keluar, baik itu dari masalah penyakit kita, baik itu masalah kehidupan kita, keuangan kita, masalah belajar kita, selain daripada iman dan perbuatan, adalah karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Sehingga Dia mau mencurahkan kuasanya bagi kita. Dia mau mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Seperti yang diterima oleh wanita ini. Dia menerima berkat karena kasih kemurahan Tuhan. Dia menerima berkat. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah. Jadi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa ketika kita sudah mulai mendengar firman Tuhan, setiap hari kita mendengar firman Tuhan, mari firman Tuhan itu masukkan dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Jadikan rema dalam hidup kita. Pegang teguh firman Tuhan itu. Dan berusahalah untuk mencapai imanmu itu. Tetapi selain daripada itu, mari tetap meminta kemurahan Tuhan. Tetap meminta kasih Tuhan. Sehingga apa yang kita imani, itu bisa kita terima nantinya dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya, anak-anak pasti punya tujuan yang luar biasa. Setiap anak diciptakan hebat oleh Tuhan. Setiap anak diciptakan sempurna oleh Tuhan. Tetapi kadang-kadang, anak-anak sendiri yang akhirnya menganggap dirinya tidak sempurna. Menganggap dirinya kekurangan talenta. Menganggap dirinya mungkin tidak pintar. Tetapi mari kita sama-sama mengimani. Imani firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita dapatkan. Firman Tuhan yang sudah kita dengar. Imani itu. Anak-anak bisa mengimani. Salah satu hal dalam firman Tuhan dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Imani ini berarti untuk mendapatkan pengetahuan apa yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan adalah takut akan Tuhan. Berarti apa usahanya anak-anak? Usahanya kita semua untuk mendapatkan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Bagaimana kita mengaplikasikan, bagaimana kita berusaha dalam hidup kita untuk takut akan Tuhan. Bisa dengan membaca firman, bisa dengan melakukan firman itu, bisa dengan menghormati orang tua, bisa dengan dan sebagainya. Jadi mari kita bersama-sama untuk kita mengimani sesuatu dan kita mengusahakannya. Saya yakin ketika kita mengimani itu, maka kita akan mendapatkannya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Allah kita adalah Allah yang baik. Dia punya kasih karunia demi kasih karunia dalam kehidupan kita. Apa yang tidak bisa Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Bahkan anaknya sendiri pun sudah dicurahkan, sudah diturun ke dunia untuk menebus dosa saya dan dosa Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Sungguh
suatu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Anaknya yang dikasihinya pun diturunkan ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Apalagi cuma kesehatan, apalagi cuma keuangan, apalagi cuma ilmu pengetahuan, apalagi cuma harta kekayaan. Tuhan bisa melakukan semuanya itu. Tetapi tentu saja kita juga harus berusaha, kita harus punya iman, dan sekali lagi tentu perlu kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Anak-anak dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga berkat kesembuhan, berkat kekayaan, berkat umur panjang, berkat kesehatan bisa kita terima dalam kehidupan kita. Dan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih daripada pemenang. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang boleh keluar dari setiap masalah kita. Karena kita punya Allah yang adalah jalan keluar. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan. Dan ajar kami untuk kami meneladani dari seorang ibu yang sakit pendarahan ini Tuhan. Ajar kami mempunyai iman seperti ibu ini. Ajar kami mempunyai kekuatan untuk berusaha seperti ibu ini. Sehingga kami boleh menerima iman kami nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Tentu saja kami juga merindukan kasih karunia Tuhan mengalir atas setiap kehidupan kami. Sehingga kami memperoleh hikmat Tuhan. Memperoleh pengetahuan daripada Tuhan. Memperoleh hak-hak kami sebagai anak di dalam kerajaan surga. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan setiap kehidupan kami dalam otoritas Tuhan. Biarkan anugerah-Mu mengalir. Dan kami mau mengimani dan menghidupi firman Tuhan yang sudah kami dengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada saat ini, semua karena aku hidup hari ini. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik, amat baik. Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mengakhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk kami beribadah Tuhan kepadamu. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kami mengucap syukur untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan kepadamu. Biarkan itu semua boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga Engkau disenangkan atas ibadah kami Tuhan. Bapa, kami sudah belajar dari wanita yang sakit pendarahan.
Dan kami rindu mempraktekkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan belajar. Mari Tuhan memimpin mereka, sehingga mereka boleh belajar dengan baik, mereka boleh belajar dengan antusias, sehingga mereka boleh mendapatkan pengetahuan yang daripada-Mu Tuhan. Terlebih daripada itu semua, kami rindu setiap pribadi kami boleh mendekat pada-Mu Tuhan. Boleh menjamah Engkau Tuhan, sehingga jamahan-Mu mengalir dalam kehidupan kami, dan kami memperoleh berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, dan kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat belajar, Tuhan memberkati.